Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang melimpahkan segala nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Sebagaimana nikmat ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Untuk itu, pahamilah kasih sayang ini melalui kekasihnya, ialah Rasulullah SAW. Dengan begitu sangatlah wajib kita berselawat atau salam kepada kekasihnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Sayyidi ya Rasulullah. Puji syukur kehadiran Allah semata-mata yang telah membimbing kita sehingga kita tidak dalam kesesatan dan tidak dalam keadaan gelap gulita. Sehingga Allah berikan cahaya yang menerangi hati kita dan kita berjalan menuju kepada Allah, bukan hanya cerita dan dongeng. Atau kita berjalan untuk menuju kepada Allah dengan muayana atau pembuktian yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, di sore hari ini kita telah mendapatkan kisah yang akan diperdengarkan kepada saudara-saudara yang kita cintai semua. Dan kisah ini berjudul Kejujuran adalah Perhiasan Diri Manusia. Untuk itu langsung saja kita masuk di dalam pembahasan. Untuk memasuki pembahasan, marilah kita bersama-sama menyimak dengan tenang, supaya dalam menyimak kita dapat hikmah dari kisah yang akan diterangkan di sore hari ini. Kejujuran adalah perhiasan diri manusia. Karena apa? Karena kejujuran sebagai bentuk keindahan yang Allah turunkan kepada manusia. Orang-orang yang jujur ialah orang yang mempertahankan hukum-hukum Allah. Sebagaimana Allah terangkan kepada hamba yang jujur. Janganlah kamu berbicara seakan-akan kamu berbicara dalam keadaan dusta. Untuk itu, kalaulah kita berbicara dan membawa pembicaraan seseorang, jangan ditambah maupun dikurang. Jangan kita tambah melalui akal atau pemikiran kita. Dan jangan kita kurangi. Dan itu hanya untuk menjelek-jelekkan mereka. Untuk itu tugas kita bersama bahwa jujur sebagai perkara yang kita inginkan semua. Tapi sangat sulit dilakukan. Kenapa sangat sulit dilakukan? Karena di sini banyaknya manusia memuaskan diri dia dengan kenikmatan
kenikmatan yang merosak dirinya sendiri. Dan untuk mendapati kenikmatan itu dalam keadaan dusta. Gambarannya, ia menginginkan jabatan. Dan supaya mendapati jabatan, dan timbullah permainan dusta. Ia menginginkan dunia, maka timbul jugalah permainan dusta. Ia ingin orang-orang mempercayainya dengan pembicaraannya, padahal pembicaraannya pun dalam keadaan dusta. Dan ini semua perkara penipuan yang sangat besar. Dan perkara ini akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara ini sebagai bentuk bahwa ia tidak berhasil mendidik dirinya sendiri. Untuk itu terjadilah suatu hukum yang selalu dianggap remeh di depan matanya. Buktinya, dan sekarang banyak terjadi kedustaan di mana-mana. Sehingga gambaran hukum Allah yang Allah terangkan seperti api neraka yang menyala akan membakar diri manusia yang berdusta. Dan ini dianggap oleh mereka hanya sebuah cerita saja. Atau mereka menganggap ancaman Allah ini sebagai bahan dusta juga. Padahal sudah terang bahwa Allah sudah menceritakan, dan itu bukan sebuah cerita, tapi kenyataan sebagaimana Allah mengancam kepada orang-orang yang terdahulu sebelum dia ada di dunia. Dan apabila hal ini tidak kita yakini, maka tunggulah suatu balasan dari Allah yang akan datang kepada para pendusta. Ketika Allah membalas terhadap perbuatan para pendusta, di sini juga letak kasih sayang Allah untuk menyadarkannya. Mari kita lihat bersama bagaimana Allah membalas, dan dalam balasan ini berupa juga tanda kasih sayangnya. Gambarannya, si Fulan bin Fulan selama ini tidak pernah menyebut nama Allah dalam kejujuran. Akan tetapi ia menyebut nama Allah dalam keadaan dusta. Artinya di sini bahwa dia salah meletakkan posisi keadilan. Dengan begitu, terjadilah suatu azab yang Allah berikan kepadanya. Terutama dia menderita sebagaimana Allah mendatangkan penyakit kepadanya. Sehingga dialami penyakit ini selama bertahun-tahun lamanya. Nah, bisa kita garis bawahi di sinilah kita ingin membuktikan kasih sayang Allah ketika Allah memberikan azab atau teguran. Dan itu berupa ingin menyadarkan para pendusta. Ketika dia tertimpa penyakit dan menjalankan penyakit ini hingga bertahun-tahun, maka di balik ia menjalankan posisi seperti ini, maka timbullah 4 sifat pada dirinya. Yang pertama, ia tidak pernah sabar selama hidupnya.
Dan ketika penyakit itu datang dan didatangkan oleh Allah, dan ia pun menjalaninya, maka timbullah sifat sabarnya. Yang kedua, munculnya sifat ikhlas. Padahal selama hidupnya tidak pernah merasa ikhlas, apalagi untuk menjalankan kehidupannya dalam sehari-hari. Yang ketiga, lisan pun tidak pernah berhenti menyebut nama Allah dan Rasulullah. Padahal selama hidupnya ia selalu menyalahgunakan nama Allah dan Rasulullah, sehingga ia tempatkan nama tersebut dengan tempat yang tidak baik. Perkara ini membuat ia sadar, sehingga muncullah satu sifat pengakuan dosanya terhadap Allah. Dan ia mengaku dalam kesedihan. Pertama, ia mengaku bahwa ia telah banyak melakukan kedustaan di atas namakan Allah dan Rasul. Yang keempat, muncullah kesedihan dalam hatinya. Diartikan bahwa kesedihan ini tanda ia bersyukur telah diberikan oleh Allah penyakit. Karena penyakit yang ia alami itu dapat merubahkan dirinya sendiri dan juga dapat merasakan bahwa ia semakin dekat dengan Tuhannya. Inilah bukti kasih sayang Allah, karena di balik ia menurunkan penyakit yang itu berupa azab dan hukuman kepada para pendusta, dan di balik itu juga Allah memiliki rencana untuk menghapus kesalahan mereka yang lalu dan yang sekarang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Untuk itu, pahamilah bahwa kejujuran sebagai perhiasan diri. Terutama seseorang akan mempertahankan kejujuran demi menjaga dan menaati hukum-hukum Allah. Walaupun di depan matanya begitu banyak kenikmatan yang diinginkannya, dan itu untuk memuaskan dirinya, tetapi itu tidak akan pernah diperbuat oleh dirinya, dan ia pun tetap mempertahankan kejujuran. Bagaimana kejujuran ini buah daripada kesadarannya dalam sehari-hari. Wasiat dan pesan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara yang saya cintai, seiman dan seakidah, dan berukaan berarti wasiat dan pesan ini saya menggurui akan, tapi wasiat dan pesan ini bertanda kami sangat-sangat mencintai kalian, dan untuk itu petiklah hikmah supaya kita dapat mempelajari di balik kisah ini. Dan wasiat yang ingin saya sampaikan ialah, semakin dirimu mendalami hubungan kepada Allah, mesti telah banyak hikmah dan pelajaran yang akan engkau dapatkan. Jangan sampai semakin dirimu mendalami hubungan kepada Allah, semakin itu juga kau banyak mendapati kemurkaan Allah. Karena apa? Karena engkau mendekati Allah itu hanya sebatas kedustaan dirimu. Maka daripada itu, belajarlah dari pengalamanmu, sebab sebaik-baiknya guru, ia akan membawa kamu kepada masa yang akan datang, dan itu untuk memperbaiki perbuatan kamu. Untuk pesan yang bermakna yang harus diingat adalah, belajarlah untuk jujur walaupun itu sangat sulit bagimu. Dan jadikanlah kejujuran itu sebagai jiwa kamu. Karena orang-orang yang di dalam jiwanya terletak kejujuran, maka tiga yang akan Allah berikan kepadanya. Yang pertama, kehormatannya terjaga. Yang kedua, Allah berikan keturunan yang jujur. Yang ketiga, tidak henti-hentinya Allah menegurnya, sehingga kejujuran tetap ia miliki dalam berbuat. Dan Allah pun reda apa yang telah dia perbuat.
Itulah 3 yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah, maha suci Allah. Teruntuk itu kita bersyukur kepada Allah karena telah memperjalankan kita sehingga kita dapat mengisahkan kisah kejujuran ini ya sebagai perhiasan dari manusia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekian daripada kisah yang saya ceritakan di sore hari ini. Untuk itu saya akan akhiri sebagaimana membuka dengan selawat dan juga menutup dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Sayyidi Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.